Halo guys, welcome back di YouTube channel aku di Edukasi. Kali ini kita mau berbincang atau membahas tentang teknologi. Gimana sih peranannya teknologi untuk sektor perekonomian? Dan juga menurut teman-teman sebenarnya teknologi itu merupakan berkah atau malah merupakan sesuatu yang sangat merugikan untuk perekonomian di negara kita? Buat teman-teman yang punya pendapat, silahkan komen di video aku ini ya. Nah, kali ini aku pengen ngebahas dari dua sisi tersebut yang berbeda, di mana teknologi di satu sisi adalah merupakan berkah di perekonomian, tapi di satu sisi juga menimbulkan dampak yang negatif bagi perekonomian kita. Mungkin manfaat teknologi yang sekarang udah nggak asing lagi teman-teman rasain, seperti halnya kecanggihan handphone, laptop, atau mungkin kecanggihan alat-alat elektronik yang ada di rumah teman-teman sekarang, kayak misalkan aja sudah ada Android TV, kalau dulu kita sebutnya adalah Smart TV, tapi sekarang sudah ada Android TV. Nah, kecanggihan-kecanggihan ini yang memang sangat menolong kehidupan kita dan sangat membantu perekonomian di Indonesia. Sebab apa? Karena sekarang kita bisa semakin dekat, kita merasa tidak ada jarak yang begitu jauh untuk komunikasi antara satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya aja gini ya, di masa pandemi COVID-19, sekarang udah ada beberapa tempat-tempat virtual meeting, misalnya saya sebut aja deh kayak Google Meet, kayak Zoom, terus Microsoft Teams, atau mungkin ada lagi yang lain-lainnya. Nah, kalau zaman dulu saya ingat banget yang paling mudah untuk kita jamah itu adalah seperti Skype. Tapi sekarang ini udah banyak banget dan ngerasa kalau misalkan saya sebagai pengajar, saya bisa melakukan seminar di daerah ABCD di luar dari daerah domisili saya, dan itu nggak harus memakan biaya transportasi. Nah, makanya itu disebut dengan berkah dari teknologi. Berkah dari teknologi lainnya, teman-teman pasti tahu yang namanya fintech, financial technology, dan juga e-commerce. Kayak misalkan Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada. Dulu tuh ya, saya ingat pada waktu masa saya SMA, kalau saya pengen beli sesuatu, kita carinya hanya di Kaskus. Tapi sekarang dengan sangat mudah, for example, saya pakai misalkan satu aplikasi Tokopedia, terus tinggal saya cari di kolom search, barang apa yang mau saya beli, saya tinggal klik, masukin keranjang, terus udahnya kita payment. Nah, paymentnya menggunakan digital finansial atau finansial teknologi tadi ya. Jadi nggak harus kita ngantri ke bank untuk ngebayar satu payment tersebut, atau kita nggak harus pergi ke satu tempat, let's say kayak misalkan minimarket gitu. Karena memang sekarang si finansial teknologinya udah ada di handphone kalian. Kayak misalkan kita para pengguna mobile banking atau internet banking. Nah, itu sangat mudah banget. Jadi apa yang sudah kita beli di e-commerce, lalu kita bisa buying atau bisa kita check out deh bahasa anak zaman sekarang gitu kan. Jadi itu jauh lebih mudah, tidak begitu memakan waktu yang lama. Dan proses antarnya juga sudah banyak layanan-layanan jasa yang sangat terpercaya. Nah, gimana sekarang efeknya dari sektor jasa yang juga menggunakan basis teknologi? Untuk sektor jasa yang sudah menggunakan basis teknologi, sangat mudah sekali bagi mereka untuk menaruh nomor resi, nih kita sebutnya. Lalu, para pemesan yang ada di rumah, mereka akan tracking nomor resinya udah ada di mana, pesanannya itu sekarang posisinya udah sampai di mana sih gitu, apakah masih ada di sellernya, atau sudah masuk ke dalam packing atau packing gitu, tempat masa packingnya, atau misalkan sedang lagi di dalam perjalanan. Nah, proses-proses itu yang kalau kita gunakan teknologi itu sangat membantu sekali para konsumen untuk mempercayai layanan jasa pengiriman tersebut. Nah, sekarang teman-teman di sebelah saya udah ada data dari smartphone effect atau efek dari penggunaan smartphone yang memang berbasisnya adalah teknologi. Sekarang kan kita tahu ya bahwa kalau kita mau menggunakan FaceTime atau video call itu udah nggak lagi hanya 2%. Di handphone kita udah bisa menggunakan bisa 4 bahkan sampai dengan 100 orang dengan aplikasi yang memang sudah kita install di handphone kita tersebut. Nah, di sini ada efek-efeknya yang teman-teman bisa lihat, ada online population of total population ini jadi meningkat setiap tahunnya karena memang tanpa kita sadari, anak-anak SD pun, bahkan anak-anak yang sudah mulai sekolahnya dari playgroup atau bahasanya zaman dulunya adalah TK, itu biasanya udah dikenalkan sama yang namanya teknologi.
Jadi nggak heran banget kalau misalkan banyak banget anak-anak kecil yang sekarang udah addicted atau kecanduan sama yang namanya teknologi seperti yang ada di gadget, ada di iPad, ada di handphone, atau mungkin anak kecil yang sekarang udah terbiasa mengoperasikan laptop. Bahkan orang tuanya aja masih tergolong gaptek. Lalu, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Baidu, apa aja sih yang biasanya kita klik ketika kita memanfaatkan teknologi itu? Nah, begitu juga sekarang di samping saya sudah ada beberapa data number of click breakdown by the type of ads. Nah, apa aja yang biasanya kita pakai nih di HP kita untuk sosial media? Ada 145, ada Google Search ada sebanyak 122, banner ads ada 42, sampai dengan yang paling terkecil adalah retargeting ads. Jadi sebenarnya si teknologi yang udah menempel di handphone kita ini juga sudah ada layanan-layanan seperti halnya membantu untuk mengiklankan produk-produk jualan kita nih para pengusaha-pengusaha untuk jauh lebih mudah dijamah dengan konsumen. Yang namanya ads atau misalkan kita bilang aja advertising deh untuk pengiklanan. Sometimes ketika kamu lagi scrolling-scrolling berita, tiba-tiba muncul nih iklan jual pemutih gigi gitu. Nah, sebenarnya kita nggak pernah tertarik sama barang itu gitu, tapi karena memang dia pernah sekalinya muncul di layanan desktop kita, lalu kalau tanpa sengaja kita klik, biasanya algoritma dari teknologi itu akan selalu memunculkan iklan-iklan seperti iklan yang sejenis yang sudah pernah kita klik. Atau memang ya sengaja mereka membuat secara automatically iklan-iklan tersebut nggak hanya iklan pemutih atau bisa aja iklan makanan, iklan baju langsing dan lain-lain gitu ya yang sering-sering muncul di layanan desktop, bisa di PC, bisa di tablet atau mungkin di handphone kita karena memang sering kita menggunakan aplikasi tersebut. Maka kembali lagi ke pertanyaan yang di awal, apakah ini menjadi berkah atau menjadi bencana atau ibarat kata ini sesuatu hal yang musibah lah ya teknologi ini hadir. Kalau tadi saya sudah berbicara tentang berkahnya, manfaatnya teknologi. Sekarang kita bilang bahwa teknologi ini juga bisa menggerus pekerjaan-pekerjaan umat manusia. Contohnya yang memang paling terasa banget itu adalah pintu tol. Dulu kala kita selalu membayarkan tol itu dengan uang tunai, lalu ada seorang penjaga di pintu tol tersebut untuk mengembalikan uang, menerima uang, dan lain-lainnya. Nah, kalau sekarang ini sudah menggunakan self-maintenance yang memang kita udah tahu ketika kita mau berpergian ke satu kota, udah harus ada yang namanya e-money. Bisa ditaruh di flash, bisa ditaruh di BNI Tap Cash, bisa ditaruh di e-money gitu kan, atau di kartu-kartu lainnya. Dan sekarang itu sudah menjadi sahabat yang harus ada di dalam dompet kita. Nah, ketika ada kendala untuk kita ngetapnya di pintu tol, memang sih kadangkala ada beberapa pintu tol yang menyediakan penjaga atau petugasnya untuk membantu kita memudahkan itu. Tapi nggak ayal juga, dan ada beberapa pintu-pintu tol yang memang sifatnya nggak ada sama sekali penjaga, karena saya sempat mengalami itu. Jadi mau nggak mau, kadang kita harus meminjam sama mobil di belakang dengan membayarkannya tunai, supaya kita bisa melewati tol tersebut dan melanjutkan perjalanan. Nah, ada lagi nih bencana lainnya. Alibaba itu sekarang menggunakan robot untuk packing pesanan. Kalau biasanya packing pesanan itu bisa dilakukan dengan seorang human atau manusia untuk melayani para customernya, sekarang di beberapa negara, contohnya di China dan juga di Jepang, sudah menggunakan layanan teknologi yang berbasisnya adalah robotik, dan itu automation. Atau mungkin pelayan-pelayan yang ada di toko. Jadi kalau kita mau pesan minuman, tinggal klik tombol, lalu nanti ada robot yang berjalan. Nah, memang sih ini belum begitu common use di Indonesia. Tapi bayangin, kalau misalkan negara kita yang selalu mengadopsi teknologi-teknologi dari negara lain dan akhirnya itu datang ke negara kita dan kemudian itu menggantikan posisi para pelayan yang biasanya bekerja di satu restoran gitu ya, atau mungkin di tempat pelayanan jasa. Coba deh bayangin, apa enggak ini menjadi bencana nih untuk negara kita? Well, pro dan kontra pasti akan selalu terjadi di setiap kebijakan, di setiap perubahan, pasti akan selalu ada hal yang seperti itu. Tapi poinnya adalah, menurut saya, teknologi nggak sebegitu mudah menggantikan posisi manusia. Karena yang ngebuat teknologi itu adalah manusia, dan yang akan mengoperasikan teknologi itu juga pasti akan diklik on atau dihidupkan sama manusia. Jadi tinggal gimana kita sebagai manusia bisa tahu
celah apa sih yang bisa kita gunakan tenaga kita sebagai human untuk dapat tetap bekerja di satu perusahaan. Yang pastinya ketika kamu mempunyai capacity on yourself, kamu mempunyai basic kemampuan yang memang tidak bisa digantikan dengan mesin, even kamu menjadi seseorang yang akhirnya menganalis dari teknologi tersebut atau menganalis hasil dari pengerjaan di teknologi tersebut, pasti pekerjaan itu tidak akan tergantikan. Oke teman-teman, sekian dulu sharing dari aku yang tadi udah ngejelasin apa aja sih berkah dan juga bencananya dari kehadiran teknologi. Yang penting kita harus berpikir positif akan adanya perubahan-perubahan baru dari teknologi ini supaya posisi kita juga tidak tergantikan oleh teknologi. Sekian dulu sharingnya, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Bye-bye.